Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan bahas soal penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk soal pilihan ganda, sebagaimana janji saya pada video saya yang lalu. Video ini akan sangat membantu anak-anak dalam belajar di rumah dalam memecahkan soal pilihan ganda dengan mudah dan cepat. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Selamat mengikuti. Yang suka dengan video ini, silakan tekan jempol ke atas. Yang tidak suka, silakan tekan jempol ke bawah. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah. Soal nomor 1, bacalah teks berikut. Kita akan memulai dengan kalimat perintah. Kalimat utama paragraf tersebut di atas adalah, kita harus memprediksikan kalau itu kalimat utama yang ditanyakan dalam sebuah paragraf. Kita prediksikan bahwa kalimat utama itu terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf dan memiliki pernyataan umum. Dengan demikian sebenarnya kita bisa memprediksikan bahwa jawaban itu ada pada kalimat pertama. Kita akan baca paragrafnya. Venus adalah planet dalam sistem tata surya. Di sini ada kata adalah, berarti kalimat tersebut merupakan pernyataan umum. Pernyataan umum itu akan dilanjutkan dengan pernyataan khusus. Venus besarnya, Venus di sini menjelaskan kalimat berikutnya, sehingga kalimat yang kedua ini merupakan penjelasan, sehingga kita bisa memperkirakan bahwa paragraf ini kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Berarti sebenarnya tanpa harus membaca sampai dengan akhir paragraf di sini, kita sudah bisa menjawab soal ini, yaitu jawabannya adalah A. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Gagasan utama teks paragraf terdapat pada kalimat nomor berapa? Demikian juga untuk menentukan gagasan utama. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada awal paragraf. Kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Salah satu kelompok masyarakat yang berupaya untuk mengembangkannya di sini adalah menggunakan katanya. Berarti di sini kalimat kedua ini merupakan penjelas dari kalimat sebelumnya, yaitu kalimat pertama. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang berikutnya pun penjelasan terhadap kalimat pertama. Di sini kalimat nomor 4, hal tersebut, kata tersebut ini menunjuk pada kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, kita bisa memprediksikan bahwa gagasan utama teks tersebut pada kalimat utama. Kalimat utama dalam paragraf tersebut pada kalimat pertama. Maka jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 3, masih berkaitan dengan paragraf di atas tadi. Tetapi pertanyaannya adalah, pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks tersebut adalah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks tersebut. Bagaimana proses pembuatan aneka makanan berbahan dasar buah mangrove? Dalam paragraf tersebut tidak menyatakan proses pembuatan aneka makanan. Apakah usaha pengembangan berbahan dasar buah mangrove langsung berhasil? Ini bisa kita jawab langsung pada kalimat nomor 2. Salah satu kelompok
masyarakat yang berupaya terus mengembangkan adalah ibu-ibu nelayan di Balikpapan. Meskipun tidak langsung berhasil. Ini meskipun tidak langsung berhasil berarti akhirnya mereka berhasil. Jadi pada kalimat nomor 3 kita bisa menjawab soal ini dengan jawaban B. Kalau kita lanjutkan dengan C, kapan pemasaran aneka makanan berbahan dasar buah mangrove dilaksanakan? Ini tidak terdapat waktu kapan. Kemudian berapa dana? Di sini tidak membahas dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan makanan. Selanjutnya soal nomor 4, bacalah teks di bawah ini. Paragraf di atas berisi tentang. Berarti di sini kalau berisi tentang, jawabannya adalah frasa minimal. Jadi bisa kalimat, bisa frasa atau kelompok kata. Kita akan baca paragrafnya. Semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman laut biru ada jaringan makanan. Ada kehidupan plankton, fitoplankton, ada diatom di dasar rantai makanan. Bentuk kehidupan terkecil tersebut merupakan bagian dari kelas produsen primer. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti krill, rebon, dan ikan-ikan kecil. Krill adalah makhluk mirip ikan dengan 10 kaki. Konsumen sekunder terdiri atas paus, anjing laut, ikan-ikan lebih besar, dan penguin. Jadi di sini menggambarkan isinya adalah kehidupan di Antartika yang penuh dengan kehidupan. Ada plankton, ada fitoplankton, ada diatom, ada anjing laut, ikan-ikan lebih besar, dan penguin. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa jawabannya terdapat pada jawaban B, yaitu jaringan makanan yang terdapat di dalam laut Antartika. Jawabannya B, jaringan makanan di kedalaman laut Antartika. Soal nomor 5, perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, jika perlu diulang beberapa kali untuk mengetahui kesan umum tentang naskah itu secara menyeluruh. Yang ketiga, mencatat gagasan utama. Yang keempat, pencatatan itu dilakukan dengan tujuan. Bagaimana kalimat yang kelima ini? Kalimat yang kelima ini yaitu bukan menentukan gagasan penjelas penulis, karena menentukan gagasan penjelasan penulis ini mestinya setelah ada gagasan utama. Kemudian menentukan sudut pandang penulis naskah asli tidak menunjukkan bahwa itu adalah langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Kemudian mencatat kesan umum tentang naskah yang dibaca ini pun bukan jawaban, sehingga jawaban yang tepat adalah di jawaban A. Selanjutnya soal nomor 6, bacalah teks berikut. Xilem merupakan jaringan kompleks. Xilem tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda. Penyusun utamanya adalah trakeid dan trakea. Jaringan tersebut berfungsi sebagai saluran pengangkut air dengan penebalan dinding sel yang cukup tebal, sekaligus berfungsi sebagai penyokong. Xilem juga tersusun atas serabut sklerenkim serta sel-sel parenkim yang hidup. Xilem berperan dalam berbagai kegiatan metabolisme sel. Xilem disebut juga sebagai pembuluh kayu yang membentuk kayu pada batang. Isi paragraf di atas adalah tentang xilem. Isi paragraf tersebut yaitu tentang jaringan xilem pada tumbuhan. Kita melihatnya di sini xilem merupakan jaringan yang kompleks. Xilem tersusun dari beberapa sel, sehingga jawabannya yaitu pada huruf C. Soal nomor 7, pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah. Bacalah teks berikut. Kita mulai dengan cara membaca soal. Kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampaknya mirip tikus dan saat terbang bersama mereka seperti tikus terbang.
Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan juga kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil, oleh karena itu mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah kelelawar tampangnya seperti mamalia karena memiliki bayi. Ini tidak menunjukkan bahwa A itu jawaban. Karena apa? Di sini mamalia tampaknya seperti mamalia karena memiliki bayi. Ini tidak merupakan sebab akibat. Kemudian, kelelawar merupakan salah satu dari mamalia yang dapat terbang. Bukan pembahasannya tentang ini ya. Kemudian, kelelawar dapat mendengar suara dari jarak beberapa kilometer. Yang betul adalah 1 kilometer. D. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar bertelinga panjang, dan lain-lain. Di sini jawabannya terdapat pada D. Lanjutkan dengan soal nomor 8. Bacalah kalimat berikut. Arti kata predator. Pada kalimat tersebut, predator puncak di Antartika hanya memiliki 1 anggota, paus pembunuh, karnivora, mesin pembunuh sepanjang 27 kaki dengan gigi luar biasa. Mereka adalah puncak dari jaringan makanan. Kata predator berarti binatang buas memangsa binatang lain yang lebih kecil. Jawabannya ada pada D. Soal nomor 9, kata tugas. Di sini kata tugas, kata yang bertugas. Kalau kita memperhatikan di sini ada tanda koma, berarti kata tugas interkalimat. Kata tugas interkalimat menghubungkan dalam 1 kalimat. Jika, sehingga pasti bukan namun. Ini kita sudah buang. Kita akan coba membaca paragrafnya. Apa yang ada di benak Anda jika mendengar kata tikus? Tiap orang punya jawaban sendiri. Tetapi, mestinya tetapi ya. Ini tetapi mestinya sebagian besar bisa dibilang akan mengaitkannya dengan. Jadi kalau mengaitkan itu berhubungan dengan kata dengan. Nah, ini sebenarnya tanpa melanjutkan membaca sampai dengan selesai di sini, kita sudah bisa menjawab soal dengan tepat, sehingga jawabannya ada pada B. Soal nomor 10 masih berkaitan dengan kata tugas yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang. Kita harus mengetahui topik yang akan disampaikan dalam pidato. Hal ini sangat penting jika kamu terlalu paham tentang topik. Jika kamu tidak terlalu paham tentang topik yang ditugaskan, lakukan kajian dan belajarlah sebanyak mungkin hal yang berkaitan dengan. Jadi kalau berkaitan itu pasti lanjutnya adalah kata dengan. Nah, yang menggunakan kata dengan yaitu jawaban A di sini ya. Jawabannya. Selanjutnya nomor 11 masih konjungsi. Pada tanaman pacar air ada atau tidak adanya akar tidak mempengaruhi. Pada batang juga terdapat pembuluh xilem. Mestinya bukan kata jika, juga bukan kata sedangkan. Ini merupakan sebab, sehingga kita bisa memilih jawaban C. Kalau kita lanjutkan pun akan menemukan kata logis di sini. Pembuluh xilem menyerap air dan mineral. Lalu, jawabannya tepat di C. Soal nomor 12 tentang kata teknis. Arti kata teknis nokturnal. Kata nokturnal, mereka jenis nokturnal. Apa itu yang nokturnal? Adalah kelelawar. Maka nokturnal adalah hewan yang tidur pada siang hari dan beraktivitas pada malam hari. Selanjutnya soal nomor 13. Perhatikan kalimat berikut. Dengan penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga.
Nah, di sini berkaitan dengan kalimat tidak efektif. Kalimat ini tidaklah efektif karena tidak adanya subjek, ya, tidak ada subjek. Subjek itu berkaitan dengan pertanyaan siapa dan apa. Kalau misalnya saya tanyakan siapa yang akan memberikan banyak manfaat bagi warga, tentu bukan dengan penelitian ini, karena kata dengan ini adalah konjungsi. Dengan penelitian ini menunjukkan cara, sehingga kita bisa menentukan jawabannya. Mestinya yang dimaksudkan adalah penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga, sehingga jawabannya ada pada B. Kalau misalnya kita akan membaca nomor A, dengan penelitian ini memberikan manfaat bagi warga. Jadi bukan dengan penelitian ini, kemudian agar penelitian memberikan banyak manfaat bagi warga, ini bukan kalimat. Dengan penelitian ini akan memberikan banyak sekali, bukan masalah banyak sekalinya, tapi tetap pada bagian subjeknya. Soal nomor 14, isi pidato tersebut adalah isi. Jadi bagian-bagian pidato kita harus tahu, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Saat ini bangsa kita sedang menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja yang telah terpengaruh oleh sikap hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai dan norma yang berlaku di negara yang kita cintai ini. Ini adalah keluhan, seperti hanya keprihatinan bangsa kita, sehingga kita bisa menjawab dengan jawaban B. Nilai A misalnya, kalangan remaja yang tidak dapat diharapkan lagi untuk membangun bangsa ini tidak tepat. Nilai-nilai normal tiap bangsa berbeda dan harus dipahami kalangan remaja. Kita lanjutkan soal nomor 15. Kutipan pidato merupakan bagian apa? Kutipan bagian apa? Bagian penutup, bagian isi, atau pesan, atau pembuka? Halo, nama saya Seven Suzuki, berbicara mewakili. Sampai di sini saja kita sudah bisa memperkirakan bahwa ini adalah bagian pembuka. Nomor 16. Kutipan pidato berikut ini yang merupakan pesan pidato, yang merupakan pesan. Ayah saya selalu berkata, kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu. Jadi apa yang Anda lakukan membuat saya menangis pada malam hari? Kalian orang dewasa berkata bahwa kalian yang menyayangi kami. Dalam hidup saya memiliki mimpi untuk melihat kumpulan besar binatang liar, hutan rimba dan hutan tropis yang penuh dengan burung serta kupu-kupu. Namun sekarang saya tidak tahu apakah hal-hal tersebut masih ada untuk dilihat oleh anak saya nanti. Ini sepertinya tidak mengandung pesan. Kami adalah kelompok dari Kanada yang terdiri atas anak-anak berusia 12 dan 13 tahun yang mencoba membuat perbedaan. Vanessa Sukti, Murga, Kester, Michelle Wick, dan saya sendiri. Bukan jawaban. Kami adalah anak-anak Anda semua. Anda sekalianlah yang memutuskan dunia seperti apa yang kami tinggali. Orang tua seharusnya dapat memberikan kenyamanan pada anak-anak mereka dengan mengatakan, semuanya akan baik-baik saja. Kami melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan dan ini bukanlah akhir dari segalanya. Tampaknya jawaban itu mungkin di A atau di B. Di sini yang cenderung yang menggunakan pesan adalah jawaban A. Ayah saya selalu berkata, ini pesan ayah. Soal nomor 17. Pidato persuasi merupakan pidato yang bertujuan memberikan pernyataan atau penguatan kepada pendengar. Oleh karena itu, pidato persuasi harus ada temanya. Jadi pidato persuasi berkaitan dengan tema. Jadi ini menjadi fokus pemikiran kita. Pidato persuasi dengan temanya. Di bawah ini yang merupakan tema pidato. Di dalam pernyataan A atau B atau C atau D, di sini harus ada hal yang berkaitan dengan tema.
Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini saya akan membahas bahaya merokok dan cara menanggulanginya. Di sini temanya bahaya merokok dan cara menanggulanginya. Hadirin yang saya hormati, perokok atau bukan perokok pada dasarnya sama. Tidak ada hal yang berkaitan dengan tema ini, sudah pada isi. Hadirin yang terhormat, namun kalangan industri rokok dan pecandu rokok selalu mengajukan alasan klis bukan berkaitan dengan tema. Hadirin yang berbahagia, merokok menyebabkan kecanduan yang sulit untuk dilepaskan. Tapi semua itu tergantung pada niat. Jawabannya ada pada A. Soal nomor 18, paragraf penutup. Di sini kita fokus pada paragraf penutup kutipan pidato. Hal yang penting adalah kata penutup. Penutup pernyataan berikutnya yang A atau B atau C atau D harus berkaitan dengan yang dibicarakan pada pernyataan atau kutipan. Hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita teruskan perjuangan para pahlawan bangsa, khususnya di bidang pendidikan. Beri dukungan pada komitmen pemerintah untuk program membangun sekolah yang menyenangkan, serta tetap menjaga stamina raga, rasa, dan cipta. Kita lihat jawaban-jawabannya. Akhirnya, saya harus menutup acara ini karena waktu sudah habis dan akan dilanjutkan acara lain. Jawaban A ini memang sebuah penutup pidato, tetapi tidak berkaitan dengan tema, tidak berkaitan. Marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu di tempat ini tanpa aral apapun. Ini adalah pidato pembuka. Demikian pidato saya dapat saya sampaikan dalam rangka Hari Pahlawan 10 November. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Di sini sebagai kata kuncinya adalah dalam rangka Hari Pahlawan 10 November seperti yang terdapat di dalam tema kutipan di atas. Demikian pidato saya, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini pun sama dengan jawaban A. Jadi meskipun A dan D itu penutup, tetapi tidak berkaitan dengan tema, sehingga kita bisa memilih jawaban nomor 18 ini dengan jawaban C. Soal nomor 19, paragraf pembuka kutipan pidato. Nah, ini bagian yang penting, pembuka kutipan pidato. Sama dengan soal sebelumnya, bisa jadi jawaban A, B, C, D di sini adalah bagian pembuka. Tetapi apakah pembuka itu berkaitan dengan tema atau tidak? Kita akan mencoba membahas. Setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional. Penetapan Hari Batik Nasional ini dikukuhkan oleh UNESCO sejak tahun 2009. Hari batik ini merupakan wujud dari rasa syukur kita, rasa memiliki budaya luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita kepada generasi penerus bangsa. Pertama-tama marilah kita ungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di aula ini dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Ada bagian pembuka dan berkaitan dengan tema, yaitu memperingati Batik Nasional. Di sini Hari Batik Nasional berkaitan dengan tema. Pertama-tama dan seterusnya sampai dengan sehingga kita dapat berkumpul. Ini pun pembuka, tetapi tidak berkaitan dengan, kita sudah bisa menentukan jawabannya ada pada A. Soal nomor 20, pidato persuasi merupakan pidato berisi ajakan yang menggunakan logika. Bagian kata kuncinya adalah pidato persuasi dan logika. Pernyataan yang menggunakan logika. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Berkaitan dengan
isi pidato atau cara memersuasi, yaitu dengan logika, dengan emosi. Itu kita akan lihat nomor B, bagian B. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Kemungkinan jawaban adalah B. Di sini yang C, daur ulang adalah hal yang benar kita lakukan. Membazirkan sumber daya alam kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Kata bermoral di sini adalah cara emotif. Demikian juga yang jawaban C. Coba Anda renungkan, jika seorang anak yang berada di jalanan yang tidak memiliki apa-apa pun bersedia untuk berbagi, mengapa kita yang memiliki segalanya masih serakah? Ini sama dengan yang jawaban D. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban B. Soal nomor 21. Nominalisasi atau pembendaan. Pembendaan maksudnya adalah proses kata menjadi kata benda. Bisa kata kerja, bisa kata sifat. Di sini kita melihat kata pemberlakuan dan pengaduan. Pemberlakuan bisa berasal dari memberlakukan. Pengaduan bisa berasal dari mengadu. Jawaban A yang salah adalah memberlakukan. Jawaban C memajukan. Jawaban D yang salah meningkat. Sebenarnya tanpa membaca soal nomor ini, paragraf ini, kita sudah bisa menjawab pertanyaan ini dengan pemahaman kita terhadap istilah nominalisasi. Maka jawabannya tentu adalah di B. Selanjutnya soal nomor 22. Bacalah kutipan pidato berikut. Kata pandemi. Kita sudah paham dengan kata pandemi. Sebenarnya tanpa membaca soal paragraf kutipan ini, kita sudah bisa menjawab. Pandemi itu adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang sangat luas. Selanjutnya soal nomor 23. Saran harus menggunakan kata emotif. Ya, tadi di atas soal berkaitan dengan mana yang emotif. Kita harus rajin belajar agar pintar dan suatu saat nanti dapat berguna untuk nusa bangsa. Bukan, mari kita jemput nenek dari rumah paman dan segera kita periksakan ke dokter agar segera sembuh. Bukan merupakan bagian saran yang emotif. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengeningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Ini juga bukan bagian emotif. Sehingga jawaban yang tepat ada pada D. Wahai saudara-saudaraku, marilah kita sing-singkan baju, rapatkan barisan demi kejayaan dan kemajuan bangsa kita. Soal nomor 24. Perhatikan kutipan pidato berikut. Di sini ada kata teknis. Kata teknis untuk melengkapi paragraf di atas. Di sini ada kata yang perlu diisi dengan kata-kata pencemaran, uap, polusi atau emisi. Kata yang berkaitan dengan teknis yaitu kata emisi. Mari kita coba lihat. Hadirin yang kami hormati, seperti kita tahu saat ini hampir semua orang menggunakan kendaraan bermotor untuk bepergian. Jauh atau dekat, mereka lebih sering menggunakan kendaraan. Jauh atau dekat, mereka lebih senang menggunakan kendaraan bermotor dibandingkan angkutan umum ataupun sepeda. Padahal kendaraan bermotor mengeluarkan emisi gas. Emisi berkaitan dengan kata gas. Di sini menjadi kuncinya. Soal nomor 25 ini berkaitan dengan sinonim kata kanker. Kata kanker itu adalah tumor ganas. Nah, di sini kita bisa menjawab soal ini dengan langsung memilih C. Jadi bukan cacar dan hilang. Kalau kita akan coba membahasnya, misalnya kita baca, saya sering memancing di Vancouver bersama ayah saya. Hingga beberapa tahun yang lalu kami menemukan bahwa ikan-ikannya penuh dengan kanker.
Sekarang kami mendengar bahwa binatang-binatang dan tumbuhan satu persatu mengalami kepunahan tiap harinya. Ya, kata kanker berarti tumor ganas dan binasa. Demikian pembahasan soal pilihan ganda bagian pertama. Sampai bertemu pada bagian kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan video ini silakan tekan jempol ke atas. Yang tidak suka silakan tekan jempol ke bawah. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah.